Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Rabu pagi melaksanakan kegiatan diseminasi analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Diseminasi membahas topik analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan diseminasi kepada pemangku kepentingan. Hal ini agar hasil analisis kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau data dukung, khususnya dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Alhamdulillah kita baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan diskusi kebijakan. Ini merupakan program dari salah satu unit utama kami di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Badan Strategi Kebijakan. Nah, sebenarnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan ke masyarakat apa saja kebijakan dari kementerian kami. Nah, harapan dari kami semoga kegiatan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini bisa dimanfaatkan dan bisa ke depan mungkin bisa lebih diperbaharui lagi mengikuti kondisi atau kebutuhan dari masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Santosa dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah antusias mengikuti diseminasi, baik yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom Meeting. Santosa juga menyampaikan bahwa kegiatan analisis implementasi kebijakan yang merupakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan menitik beratkan pada kesesuaian antara praktik dengan peraturan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan kegiatan piloting analisis implementasi dan analisis evaluasi dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Asasi Manusia Bengkulu, bahwa ada dua jenis metode untuk analisis kebijakan, yaitu analisis implementasi dan analisis evaluasi. Analisis evaluasi menitik beratkan pada dampak atau outcome dari peraturan yang ada, sedangkan analisis implementasi menitik beratkan pada kesesuaian antara praktek dengan peraturan yang ada. Dari dua metode tersebut, kami memilih menggunakan metode analisis implementasi sehingga kami lebih menitik beratkan kesesuaian antara praktek dan norma dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber penyuluh hukum ahli Madya Kanwil Kemenkumham Bengkulu Zabidin, kemudian Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Profesor Chandra Irawan serta Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Konstantinus Kristomo. Notaris itu kan harus melakukan cek and recheck orang yang datang ke dia. Jangan sampai identitas beda misalnya, nah, kan gitu, atau identitasnya ganda dan seterusnya. Nah, kalau itu dilanjutkan misalnya dalam proses pembuatan akta, nanti aktanya menjadi akan cacat dan notaris juga akan menjadi TSK ya kalau tersangkut dengan tindak pidana. Nah, oleh karena itu saya mengimbau kepada teman-teman notaris, apa susahnya sih mengisi kuesioner? Nah, kira-kira begitu. Yang hanya mungkin beberapa menit saja untuk mengisi, sehingga nanti Dirjen AHU akan mendapatkan gambaran, oh ternyata seluruh notaris di Indonesia ini sudah menerapkan prinsip mengenali siapa yang dia layani, terutama tersangkut kegiatan keuangan. Nah, seperti itu. Jangan lupa Mas Rani, kalau tidak salah saya nggak tahu, nanti mau dikoreksi Pak Zaki ini. Setahu saya gitu ya,
saat ini jumlah notaris kita itu sekitar 21.000 lebih se-Indonesia. Mungkin sudah ada yang baru lebih lagi. Nah ini kan luar biasa. Ngawasi orang sebanyak itu salah satunya adalah melalui kuesioner. Nah kalau ngisi kuesioner udah nggak mau, potensial ini hanya memang dia akan menerapkan. Saya kira itu. Perkenalan jasa keuangan ini perlu dilakukan sedini mungkin karena takutnya nanti ada oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan masalah keuangan. Misalnya ada bos atau geng narkoba, nah duitnya bisa disalahgunakan untuk pencucian uang, ya, atau terorisme. Jadi harus mengenal mulai dari dini siapa yang kata Prof tadi, ya, siapa yang kita layani. Seperti bank itu sudah di bank-bank itu sudah menerapkan ini, dan kita alhamdulillah sudah beberapa tahun ini sudah menerapkan mulai jasa keuangan ini dideteksi sedini mungkin, jangan sampai notaris ini bermasalah. Nah, sanksinya bagi notaris yang tidak mengisi aplikasi, makanya kata Pak Dir tadi, akunnya ditutup, diblokir sebelum mereka mengisi kuesioner tersebut. Ini salah satu sanksi yang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini dari Dirjen AU. Yang kedua dari kantor wilayah pun turun ke lapangan, mengecek dari hasil akun yang diblokir setiap tahun, diadakan pengawasan, diadakan pembinaan, diadakan pengarahan kepada seluruh notaris yang kira-kira jasa keuangannya sangat tinggi. Nah, Untuk RBTV melaporkan.